Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk duduk di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, khaira liqa'il abdi masajiduha. Sebaik-baiknya tempat berkumpulnya hamba-hamba Allah adalah di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang dicatat oleh para malaikat sebagai orang-orang yang berkhidmat, mencintai dan merindukan ibadah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh orang yang hatinya terpaut dengan masjid, hatinya selalu rindu dengan masjid, itulah orang-orang yang akan mendapatkan naungan di padang mahsyar. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan di hari kiamat yang mereka mendapatkan naungannya Allah. Di saat pada waktu itu tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Wa dzukira minha, disebutkan di antaranya rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang laki-laki yang hatinya selalu terikat dengan masjid. Dan pada malam hari ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan bahasan kita dari Kitab Tauhid. Sekarang kita masuk pada bab yang ke-11. Bab yang ke-11 ini sebenarnya masih lanjutan dari bab sebelumnya, yaitu tentang di antara bagian dari kesyirikan menyembelih hewan untuk selain Allah. Di bab yang ke-11, di sini penjelasan rinci berkaitan tentang menyembelih binatang karena Allah tidak boleh dilakukan di tempat yang dipergunakan untuk menyembelih binatang untuk selain Allah. Jadi sebenarnya bab ke-11 itu penjelasan tentang walaupun seseorang menyembelih hewan karena Allah, tapi tempat menyembelihnya di tempat-tempat orang biasa melakukan kesyirikan, maka tidak boleh menyembelih di tempat itu. Jadi berkaitan dengan masalah tempat. Nah, oleh karena itu, karena sesuai dengan dalil yang pertama, surat At-Taubah ayat 107 sampai 108, ayat ini berkisah tentang Masjid Dirar. Jadi dalil yang dipakai oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, larangan untuk melakukan
sembelihan di tempat terbiasa kesyirikan terjadi, beliau bawakan dalil tentang Masjid Dirar. Maka pada pertemuan ini kita akan membahas hal yang berkaitan dengan Masjid Dirar, yaitu markasnya kaum munafikin. Jadi bukan hanya ahlu sunnah yang punya markas, Pak. Orang munafik juga punya markas. Kalau sekarang Ustadz kita, Ustadz Maududi, sedang berjuang bersama kaum muslimin membangun markas sunnah, maka ada orang-orang munafikin yang juga tidak berhenti membangun markas-markas munafik. Dan itu sudah terjadi sejak zaman dahulu. Baik, kita bacakan dulu ayat yang berkaitan dengan kisah dibangunnya Masjid Dirar ini, yang nanti masjid ini dihancurkan oleh Nabi dan para sahabat. Allah berfirman dalam surah At-Taubah 107 sampai 108. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina ittakhadhu masjidan dirara." Dan di antara orang-orang munafik ada yang mendirikan masjid. Jadi ada orang-orang munafik yang punya semangat mendirikan masjid. Apa tujuan mereka? Diraran, untuk memberikan mudarat kepada kaum muslimin. Jadi tujuan pertama, orang munafik membangun masjid-masjid mereka memberikan mudarat kepada kaum muslimin. Nanti kita akan sebutkan apa saja mudaratnya, Pak. Yang kedua, wa kufran. Mereka ingin melakukan kekufuran di dalamnya. Wa tafriqan bainal mu'minin. Dan mereka ingin memecah belah di antara orang-orang yang beriman. Wa irsadan liman haraballaha wa rasulah. Dan mereka ingin menyerang Allah dan Rasulnya. Wala yahlifunna in aradana illa al-husna. Sampai mereka bersumpah, kami tidak menginginkan kecuali kebaikan. Ya, orang munafik kalau ditanya, niat kami baik. Wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadi saksi bahwa mereka itu pendusta dalam sumpahnya. La taqum fihi abada. Janganlah engkau melakukan salat di dalamnya abada, selama-lamanya. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi. Sungguh masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama lebih pantas engkau salat di dalamnya. Sebagian ulama tafsir mengatakan ini Masjid Kuba. Dan sebagian yang mengatakan Masjid Nabawi. Dan kedua tafsir ini sama-sama sahih insyaallah taala. Karena Masjid Kuba dibangun atas dasar takwa dan Masjid Nabawi dibangun atas dasar takwa. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Masjid yang dibangun atas dasar takwa itu di dalamnya ada orang-orang yang ingin mensucikan diri mereka. Beristighfar kepada Allah, meminta ampun kepada Allah. Wallahu yuhibbul mutahhirin.
Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang selalu membersihkan diri. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara singkat kisah Masjid Dirar ini bermula dari seorang tokoh, dia dari suku Khazraj yang bernama Abu Amir. Dia diberikan julukan oleh orang-orang di masa itu Ar-Rahib. Abu Amir Ar-Rahibi. Dia seorang ahlul kitab dari kalangan Nasrani. Dan dia menguasai ahlul kitab. Dia menguasai kitab-kitab yang dia beriman kepadanya. Dia seorang bernama Abu Amir dari suku Khazraj. Dan dia adalah pendeta Nasrani. Dan dia dikenal sejak dulu tekun beribadah di masa jahiliyahnya. Nah, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota Madinah, kemudian semakin kuat persaudaraan kaum muslimin, semakin banyak orang yang masuk Islam, maka Abu Amir Ar-Rahibi ini semakin jengkel dan hasad. Kok semakin banyak pengikut Muhammad ini? Semakin banyak orang yang masuk Islam. Bertambah lagi kejengkelannya ketika kaum muslimin menang di perang Badar. Di perang Badar kaum muslimin menang, maka dia semakin kecewa. Mulailah Abu Amir Ar-Rahibi ini dia menghasut orang-orang musyrik Quraisy untuk memerangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi belum terlihat tanda-tanda dia ingin membangun masjid, belum. Kemudian berjalanlah waktu sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berperang di perang Uhud bersama para sahabat, dan tatkala itu Abu Amir semakin dia mengajak orang-orang musyrikin membenci Rasul. Intinya demikian. Jadi udah ada pendirinya, itu ada, Pak. Jadi kita harus ingat ya, orang munafik itu biasanya ada tokohnya, ada tokohnya. Ada provokatornya, itu ada. Sampai pada akhirnya Abu Amir ini Ar-Rahibi dia berjumpa dengan Heraklius. Kemudian dia memohon kepada Heraklius untuk memerangi Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan sejak saat itu dia menetap di Romawi. Sampai dia keluar ke Madinah, sampai jumpa sama Heraklius, sampai dia menetap di Romawi. Nah, dari situ maka Abu Amir Ar-Rahibi ini dia mengirimkan surat kepada orang-orang munafikin. Dia kirim surat ke kota Madinah. Dan ingat Bapak Ibu, orang munafik itu mulai bermunculan di fase Madinah, bukan Mekah. Jadi orang munafik itu, Pak, dia tuh muncul ketika Islam sudah mulai besar. Di fase Mekah belum ada munafik. Yang ada kafir, musyrik jelas. Munafik belum ada. Di fase Mekah kalau kafir dia tampakkan kekafirannya, kalau muslim dia tampakkan kemuslimannya. Karena di fase Mekah menjadi orang munafik belum ada manfaat. Namun ketika Nabi hijrah ke Madinah, disitulah mulai bermunculan orang-orang munafik. Kenapa? Semakin, kalau kita masuk Islam kita beruntung nih, gitu. Akhirnya sebagian orang-orang munafik mereka masuk Islam supaya terselamatkan sebagian dari kehidupannya. Ikut-ikutan menjadi orang Islam. Ala kulli hal, kemudian dikirimlah surat kepada orang-orang munafik dari Abu Amir Ar-Rahibi ini. Dan dia menuliskan dalam surat tersebut, kita akan membangun sebuah markas, sebuah masjid. Yang itu memang tujuannya untuk memecah belah kaum muslimin. Sebagian ulama sirah mengatakan dibangunnya Masjid Dirar ini, yang bisa memecah belah kaum muslimin, dia ingin menyaingi Masjid Nabawi. Ada juga yang mengatakan ingin menyaingi Masjid Quba. Kemudian
ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan berangkat di perang Tabuk, maka Abu Amir Ar-Rahib ini dia kirim utusan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dia lakukan, Pak? Mereka mengatakan, ya Rasulullah, kami sudah selesai membangun sebuah masjid yang kami bangun tujuannya untuk orang-orang yang sakit, orang-orang yang lemah, dan orang-orang yang dalam perjalanan. Ya Rasulullah, seandainya engkau ada kesempatan, datanglah ke masjid kami dan sholatlah di dalamnya. Apa tujuannya, Pak? Kalau Nabi sampai di masjid itu, ini pertanda Nabi meridhoi masjid itu. Maka di sini pelajaran bagi setiap dai. Jangan mau asal-asal diundang. Hati-hati. Jangan mau asal-asal diundang orang. Diundang oleh sebuah ormas, diundang oleh sebuah komunitas. Lihat dulu. Jangan-jangan kita dimanfaatkan. Maka Nabi tidak tahu yang gaib pada perkara ini. Di sini lihat pelajaran nih. Nabi mengatakan apa? Kita mau berangkat ke Tabuk. Nanti sepulang dari Tabuk, aku akan datang ke masjid kalian. Di sini kata para ulama, Nabi tidak mengetahui sesuatu yang gaib. Iya atau tidak? Seandainya Nabi tahu isi hatinya orang-orang munafik, maka niscaya Nabi sudah menolak dari awal. Tapi Nabi mengatakan, setelah pulang dari Tabuk, saya akan datang ke masjid kalian. Kemudian kaum muslimin dan muslimat, setelah Nabi dari Tabuk, kemudian Nabi berjalan menuju pulang ke kota Madinah. Setengah hari atau sehari sebelum sampai di Madinah, maka turunlah wahyu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kalau kita lihat dari penjelasan para ulama, Al-Imam Ibnu Katsir membawakan ayat At-Taubah ini 107 sampai 108, mereka mengatakan asbabun nuzulnya kisah ini. Namun Ibnu Katsir tidak menyebutkan sanadnya. Kemudian juga disebutkan oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i, beliau juga tidak menyebutkan asbabun nuzul surat ini. Beliau enggak sebutkan dalam kitab Sahihul Musnad min Asbabin Nuzul. Jadi Syekh Muqbil rahimahullahu taala, beliau punya kitab namanya Sahihul Musnad min Asbabin Nuzul. Jadi riwayat-riwayat sahih tentang asbabun nuzul. Tetapi Syekh Muqbil tidak memasukkan kisah ini tentang asbabun nuzul ayat ini. Kemudian juga Ibnu Katsir, Syekh Albani mengomentari, Syekh Albani mengatakan kisah ini masyhur, tetapi aku tidak menilai sahih sanadnya. Jadi sebagian para ulama mengatakan ini kisah riwayatnya mursal. Namun intinya ini masyhur ya. Jadi sehingga banyak disebutkan dalam kitab-kitab tafsir tentang asbabun nuzul surat ini. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah kisah singkat ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hendak sholat di Masjid Dirar, maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala untuk melarang Nabi sholat di tempat tersebut. Kemudian setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus beberapa orang sahabat untuk menghancurkan masjid tersebut. Baik ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lihat beberapa penjelasan atau faedah yang bisa kita ambil dari ayat yang mulia ini. Yang pertama, di antara kriteria Masjid Dirar. Jadi kapan masjid itu masuk dalam kategori Dirar sehingga boleh dihancurkan. Yang pertama disebutkan menimbulkan mudarat terhadap kaum muslimin. Menimbulkan mudarat terhadap kaum muslimin. Mudarat macam-macam. Bisa jadi dengan dibangunnya masjid tersebut muncul perselisihan. Dan ini hati-hati ya. Tidak semua orang yang membangun masjid Allah bangunkan untuknya istana di surga. Enggak.
Hati-hati yang suka bangun masjid, ya, yang suka membuat majelis taklim, luruskan niat, ya atau tidak? Iya. Jangan sampai saing-saingan, jangan sampai yang satu merasa sedih, kenapa saya sedikit, kenapa di situ banyak. Maka siapapun yang ingin membangun masjid atau bergerak dalam kebaikan, dia luruskan niatnya. Dan kita nggak 1-2 kali melihat terjadinya perpecahan, Pak. Terjadi atau tidak? Terjadi. Awalnya di satu daerah itu orang ngumpul di masjid ini misalnya. Di satu tempat ngumpul untuk kajian. Kemudian muncul sebagian ikhwan punya inisiatif. Dia buat juga kajian di masjid yang dekat dari masjid itu. Kalau tujuannya ikhlas, insya Allah barokah, Pak. Tapi terkadang ya, dengan dia membuat kajian di situ juga muncul perselisihan. Kadang-kadang datang dari niat-niat yang tidak baik. Ini juga perlu diperhatikan. Ya. Jadi bukan hanya masjid, ya, termasuk majelis-majelis taklim, jangan dibuat untuk persaingan, jangan. Tapi buatlah untuk syiar untuk kaum muslimin. Ya. Maka ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dikatakan masjid dirar, walladzina takhadhu masjidan diraran wa kufran. Di masjid tersebut ditampakkan kekufuran kepada Allah. Jadi walaupun masjid itu, ya, mungkin hukum asalnya dibangun bukan untuk menyaingi masjid lain, tapi dalam masjid tersebut terjadi ritual-ritual kekufuran, maka sebagian para ulama mengatakan berarti mudaratnya besar dan boleh dihancurkan. Ada sebagian masjid antum masuk kayak kuburan. Di sini kuburan wali ini, di sini kubur wali ini. Ini masjid yang mengajak kepada kekufuran berarti. Yang seharusnya orang masuk ke masjid beribadah, bertauhid, malah jatuh kepada syirik. Makanya Allah mengatakan wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid itu lillah. Di sini kata sebagian ulama tafsir maksudnya lillah ada 2. Wa annal masajida lillah. Sesungguhnya masjid-masjid itu lillah. Maksudnya dibangun untuk ditegakkannya ibadah tauhid. Dibangun untuk ditegakkannya tauhid. Maksud yang kedua lillah di sini, masjid itu harus wakaf. Wa annal masajida lillah. Sesungguhnya masjid itu kepunyaan Allah. Maka sebagian ahli tafsir mengatakan masjid itu harus wakaf. Fala tad'u ma'allahi ahada. Maka jangan pernah kalian menyuruh kepada selain Allah di masjid tersebut. Jadi kalau ada masjid-masjid yang terjadi kekufuran di dalamnya, antum jangan sholat di situ. Apa kata Allah tadi? La taqum fihi abada. Ya Muhammad, jangan sholat di masjid itu. Jangan dimakmurkan. Jangan disiarkan. Kalau apa? Jelas-jelas di dalamnya terjadi kekufuran. Sampai kata Allah, la masjidun ussisa ala taqwa min ayyi yaumin min awwali yaumin ahaqqu an taquma fi. Engkau lebih pantas untuk memuliakan, memakmurkan masjid yang memang pondasinya ketakwaan. Maka di sini ikhwan dan akhwat, ya, maka antum ketika sholat di sebuah tempat, ya carilah masjid yang memang ditegakkan sunnah di dalamnya. Masjid yang memang di situ ilmu berkembang. Walaupun ya, kita nggak boleh terus menuduh, nggak boleh. Oh ini kayak masjid diror ini, nggak boleh Pak. Ini kayak masjid diror nih. Hati-hati ya, kita nggak boleh mengklaim orang itu munafik kecuali dengan rincian. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, laisal mu'min bitta'an, walal la'an, walal fahishi, walal badhi. Seorang mukmin bukan orang yang suka mencela, melaknat-laknat, mengucapkan kalimat-kalimat kotor,
Dan seorang mukmin bukan seorang yang badhi, omongannya jorok. Itu bukan seorang mukmin. Maka itu yang kedua, kriterianya ditegakkan kekufuran di dalamnya, maka tidak boleh kita makmurkan masjid itu. Kemudian yang ketiga, wa tafriqan bainal mu'minin. Masjid itu dibangun untuk memecah belah kaum muslimin. Nah, di sini kalimat ini agak-agak ambigu, ini perlu dijelaskan ini. Karena kadang-kadang orang menganggap masjid sunnah yang dibangun itu masjid diror. Ada orang begitu, Pak. Oh, ini masjid ini kayaknya nanti mau dibuat aliran apa ini? Akhirnya sebagian ustadz-ustadz kita ketika membangun masjid nggak jadi. Kenapa? Karena sebagian masyarakat menganggapnya itu masjid diror, memecah belah kaum muslimin. Padahal bukan. Jadi orang yang mengajak kepada sunnah dikatakan memecah belah. Ini terbalik, Pak. Orang yang ngajak kepada tauhid dikatakan memecah belah. Sampai ada yang mengatakan, dulu kami di masjid ini damai, Masya Allah. Gak ada berantem, gak ada ribut. Datang yang jenggot-jenggotnya jadi rusak masjid kami. Masya Allah, Pak. Begitu ada orang ngomong, Pak. Ustadz, kami dulu di sini 20 tahun, Ustadz. Kami nyaman, ibadah, tentram, saling support. Tapi datang orang-orang salafi, orang-orang sunnah, ngobrak-ngabrik masjid kami. Apa jawaban kita, Pak? Kalian 20 tahun merasa tentram karena kalian tidak menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Makanya tenang-tenang aja. Ada kiai yang datang ngisi ceramahnya khurafat dibiarkan. Ada imamnya melakukan kesyirikan didiamkan. Ada banyak ibadah yang salah di masjid itu didiamkan. Maka pantas semua terasa damai. Ingat betapa banyak kedamaian, justru disitulah berkumpulnya syaitanul ahras. Kata Nabi SAW, seorang yang diam melihat kemungkaran dinamakan syaitan ahras, syaitan bisu. Jadi belum tentu ya masjid yang adem-adem itu benar, belum. Makanya Nabi SAW ketika masuk di kota Mekah, langsung Nabi dituduh apa? Pemecah belah umat. Nabi. Ini siapa nih Muhammad ini? Kami sudah puluhan tahun menyembah berhala, tiba-tiba dilarang. Ya sama kayak sekarang. Kami biasanya di masjid ada acara ini, ada acara itu, tiba-tiba nggak boleh. Nah, jadi maksud para ulama yang dikatakan memecah belah kaum muslimin, ya, memang masjid-masjid yang dibangun untuk persaingan dan kebencian. Persaingan dan kebencian. Kemudian yang keempat, dikatakan masjid dirar, kriterianya adalah wa irsadan liman haraballaha wa rasulah min qabl. Sebagai sarana musuh untuk memata-matai kaum muslimin. Jadi jangan sampai seorang membangun masjid untuk memata-matai kaum muslimin. Baik kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi kalau kita melihat ada 4 berarti kategori masjid dikatakan dirar. Padahal ya kalau seorang itu dia lurus niatnya membangun masjid, kemudian dia memakmurkan rumah Allah, maka tidak ada yang dia dapatkan kecuali pahala-pahala yang besar di akhirat. Maka kita kalau berkecimpung dalam kebaikan, luruskan niat. Ada orang jadi ustadz masuk neraka, ada atau tidak? Hah? Ada atau tidak, Pak? Ada. Ustadz masuk neraka banyak besok. Na'udzubillah. Orang yang bangun masjid masuk neraka ada atau tidak? Ada. Orang yang berjihad masuk neraka ada atau tidak? Ada. Tapi subhanallah ada seorang laki-laki kata Nabi, yamshi fit tariq. Dia berjalan di sebuah jalan, kemudian dia lihat ada ranting. Kemudian dia geser ranting tersebut. Niatnya untuk
menjaga kaum muslimin dari gangguan. Kata Nabi, Allah masukkan dia ke surga. Jadi betapa banyak amal yang hebat, kalau niatnya rusak nggak ada gunanya, Pak. Ingat itu. Sampai kata sebagian para ulama, rubba amalin kabir tusaghirhun niyah. Betapa banyak amal-amal yang besar, bangun masjid, bangun pesantren, namun dia menjadi hancur, menjadi kecil karena niatnya yang salah. Dan betapa banyak amal yang sepele di mata orang, namun dia menjadi sesuatu yang memasukkan kita ke surga gara-gara niatnya benar. Maka selalu perbarui niat, terus perbarui, Pak. Kenapa? Kalau tidak ikhlas, gak ada gunanya, Pak. Maka semua para nabi dan para rasul mengatakan apa? Ya qaumi la as'alukum alaihi min ajr, in ajriya illa ala rabbil alamin. Wahai kaumku, aku berdakwah mengajak kalian kepada Allah, tidak pernah mengharapkan sedikit pun dari kalian. Kami mengharapkan upahnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita kalau sudah tersibukkan setiap harinya dalam kebaikan, jangan pernah lupa luruskan niat. Luruskan niat. Antum buat tabligh akbar, luruskan niat. Antum buat pesantren, luruskan niat. Antum menjadi pengurus masjid, luruskan niat. Yang ibu-ibu dia buat majelis taklim, luruskan niat. Karena kadang-kadang ada ucapan-ucapan ujub. Kadang-kadang kasihan, Pak. Saya pernah jumpa dengan seorang ibu-ibu ya. Ibu-ibu ini banyak masalah ya, ibu-ibu ini. Dia bilang gini, Ustadz, alhamdulillah Ustadz bisa datang di MT kami Ustadz. Ustadz tahu nggak? MT kami itu 30 tahun. Sudah 20 tahun. Jadi ini kami ini MT lama nih Ustadz. Ustadz-ustadz yang sekarang terkenal dulu ngisi di sini semua katanya. Itu apa dia ngomong gitu, Pak? Apa dia merasa berjasa dengan MT dia? Ini kalimat-kalimat kayak gini, hati-hati. Kita bisa ujub, kita bisa riya. Ya. Sesuatu yang sudah kita bangun puluhan tahun, hancur, tidak ada nilainya. Hanya gara-gara menginformasikan sesuatu yang membuat orang kagum sama kita. Hati-hati. Kita jangan pernah merasa berjasa, merasa hebat, merasa gara-gara saya, enggak ada, Pak. Yamunnuna 'alaika an aslamu. Mereka merasa berjasa terhadap Islam. Katakanlah ya Muhammad, kalian tidak pernah berjasa kepada Islam. Tetapi Allah yang memberikan taufik dan petunjuk kepada kalian. Ini perlu diingat, kita semua luruskan niat, Pak. Saya berdakwah harus kita luruskan niat. Antum menuntut ilmu luruskan niat. Karena kalau tidak ikhlas gak ada nilai. Gak ada nilainya, udah gak ada nilainya. Makanya Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, aku selalu memperbaiki niat-niatku. Namun terkadang niat itu berubah-ubah. Itu saking sulitnya memperbaiki niat. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dari ayat yang mulia ini juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang keutamaan tentang bahwasanya orang-orang munafik tidak bisa dipercaya walau mereka bersumpah. Apa kata Allah? Wala yahlifunna in aradana illal husna. Wala yahlifun halaf. Dan sungguh mereka kalau bersumpah walaupun isinya kebaikan itu adalah kedustaan. Ya orang munafik kita enggak boleh percaya ucapannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafik thalath. Idza hadatsa kadzaba. Kalau dia ngomong banyak dusta. Wa idza tumina khana. Kalau dia diberikan amanah, dia berkhianat. Wa idza khasama fajara. Kalau dia berselisih sama orang, dia bermusuhan, dia melampaui batas.
Nah di sini kita jangan tertipu dengan sumpah-sumpahnya orang-orang munafik. Ya, dan kita jangan terbiasa ya, untuk sedikit-sedikit sumpah padahal wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Allah telah menyaksikan sesungguhnya orang-orang munafik mereka benar-benar pendusta. Kemudian ya, di balik keburukan Masjid Dirar, Allah juga memuji dalam ayat ini bahwasanya ada masjid-masjid yang dibangun atas dasar ketakwaan. Ada 3 masjid yang kita harus selalu punya impian, punya kerinduan untuk datang ke masjid itu. Apa masjid yang pertama? La tusaddur rihal illa ila 3 masajid. Yang pertama Masjidil Haram. Berapa pahalanya? 100.000. Kemudian Masjid Nabawi atau Masjidil Aqsa misalnya. 500 Masjidil Aqsa. Sampai kata Nabi SAW, orang yang datang ke Masjidil Aqsa tidak ada niatnya kecuali sholat di dalamnya, maka dia seperti seorang yang terlahir dari perut ibunya. Niatnya murni untuk ziarah ke Masjidil Aqsa, untuk sholat. Dan yang ketiga Masjid Nabawi. Cuman setan Pak, tidak pernah berhenti menggoda orang. Dulu di masa Imam Malik rahimahullahu ta'ala, banyak orang datang dari Syam, dari Mesir, dari Kufah. Mereka datang ke kota Madinah, kemudian masuk Masjid Nabawi, langsung ke kubur Nabi. Imam Malik mulai gelisah, orang-orang ini ke Madinah, mau ziarah ke makam Nabi atau sholat di Masjid Nabawi. Dan ingat, kita ke Madinah bukan untuk berziarah kubur. Walaupun itu kubur Nabi. Tujuan utama kita ke kota Madinah untuk ke masjidnya. Itu perhatikan ya. Makanya orang kalau umroh, kemudian dia tidak punya kesempatan untuk berziarah ke makam Nabi, gak apa-apa. Gak ada masalah itu. Nah sebagian kesalahan orang-orang yang umroh, dia sudah masuk ke Raudhah, kemudian dia lihat makam Nabi, besok dia datang lagi, besok datang lagi. Ini sesuatu yang para ulama tidak bolehkan. Antum ziarah ke makam Nabi cukup sekali, udah. Kita diperintahkan untuk berziarah, iya. Tapi tidak perlu berulang-ulang. Seandainya pun kita tidak sempat berziarah, tidak ada celaan bagi kita. Makanya Imam Malik, dia lihat seperti itu, Imam Malik takut. Akhirnya Imam Malik buat peraturan waktu itu. Karena beliau Imam Darul Hijrah, Imam kota Madinah. Kata Imam Malik, siapapun yang datang ke kota Madinah dan dia masuk Masjid Nabawi, dia harus salat sunnah 2 rakaat dulu. Jadi supaya tujuannya bukan untuk ziarah kubur tok. Dan ingat jemaah, kuburan tidak ada keutamaannya. Makanya Nabi tidak pernah menyuruh kita berziarah kubur. Bahkan kita nggak tahu di mana makam para nabi. Secara valid kita nggak tahu. Nabi nggak pernah mengatakan ziarah kuburlah kalian ke makam ke kuburannya Musa misalnya. Berziarahlah ke makamnya Nabi Adam misalnya. Kan nggak ada. Ini menunjukkan bahwasanya seorang ketika dia pergi ke kota Madinah, dia murni untuk sholat di Masjid Nabawi. Itu perlu diingat ya. Nah di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya, kenapa kita lebih pantas untuk sholat di masjid yang dibangun dasar ketakwaan. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatataharu. Karena orang-orang yang sholat di masjid yang dibangun ketakwaan, orang-orang yang sholat di dalamnya itu ingin mensucikan diri mereka, ingin membersihkan hati mereka. Maka ini tujuan kita ke masjid, Pak. Kita ke masjid, sholat 5 waktu. Kita ke masjid untuk datang pengajian. Apa tujuannya? Yuhibbuna ayyatataharu. Kita ingin membersihkan jiwa kita. Maka sebagian para ulama salaf mengatakan, seorang yang di dunia selalu berkumpul di tempat-tempat yang terbaik, maka semoga mereka juga berkumpul di tempat yang terbaik di akhirat.
Kita ini bersyukur loh Pak. Ana jumpa sama antum cuma di masjid, bukan di diskotik. Alhamdulillah Pak. Ada orang jumpa sama temannya di mana? Di tempat maksiat. Ada orang kalau jumpa sama temannya di mall. Ya kalau sekedar ketemu ya nggak ada masalah. Tapi kalau setiap saat ketemu di tempat-tempat maksiat, ini berarti kita tempat ngumpul kita di situ. Maka kita bersyukur sama Allah. Kita ketemu dengan saudara kita tuh di masjid. Sebaik-baiknya tempat di muka bumi itu masjid. Dan seburuk-buruknya apa? Pasar. Dan Nabi mengatakan, jangan kalian yang pertama kali masuk ke pasar. Wahai para pedagang pasar, antum nomor 2 aja masuk, jangan pertama. Jangan, Nabi larang loh. Jangan engkau yang masuk pasar pertama kali. Ada seorang pedagang di Senen, dia nanya sama saya, Ustadz, terus gimana Ustadz? Saya harus masuk belakangan. Ya antum jangan yang pertama pokoknya. Jangan yang pertama. Jadi kita berusaha untuk menghindari larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, setelah sholat Isya kita lanjutkan sedikit insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan satu dalil lagi ya, supaya bab ini selesai insyaallah taala, hanya karena ada 2 dalil ya. Ada 2 dalil dan ini masih berkaitan dengan bab yang sebelumnya tentang hadis dari Thabit bin Dhahak radhiyallahu taala anhu. An Thabit bin Dhahak radhiyallahu taala anhu qala nadhara rajulan an yanhara ibilan bibuwanah. Dari Thabit bin Dhahak radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan ada seorang laki-laki yang dia bernazar akan menyembelih seekor unta di Buwanah. Buwanah ini ya, disebutkan dia sebuah tempat selatan kota Mekah ya. Selatan kota Mekah sebelum Yalamlam. Ini nama sebuah mikot ya, sebelum Yalamlam. Kemudian ya, fasa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal. Kemudian dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya. Jadi sahabat ini dia mau nyembelih onta di sebuah tempat namanya Buwanah, di sebuah tempat. Kemudian Nabi tanyakan kepada laki-laki ini, hal kana fiha wathanun min awthanil jahiliyah yu'bad? Apakah di tempat itu dulu ada sebuah berhala dari berhala-berhala jahiliyah yang disembah? Apakah di tempat itu tempat engkau akan menyembelih? Apakah dulu pernah dipakai untuk menyembelih hewan-hewan dipersembahkan kepada berhala? Kata dia, la, tidak wahai Rasulullah. Qal fahal kana fiha 'idun min a'yadihim? Kemudian Nabi bertanya lagi, apakah di tempat itu pernah dilaksanakan salah satu perayaan hari mereka? 2 Nabi tanya. Di situ pernah enggak disembelih dan dipersembahkan kepada berhala? Atau di tempat itu pernah enggak dipakai untuk perayaan orang-orang musyrik jahiliyah? Qalu la, tidak wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aufi binadrik fa innahu la wafa'a li nadrin fi ma'siyatillah wala fi ma la yamliku ibnu Adam. Kata Nabi, kalau begitu penuhilah nazarmu itu. Akan tetapi tidak boleh dipenuhi suatu nazar kalau bermaksiat kepada Allah. Jadi kalau ada orang bernazar, nazarnya maksiat, itu enggak perlu dipenuhi. Ya. Dan tidak boleh nazarnya seperti enggak boleh. Ya. Saya kalau dapat uang, saya bernazar akan minum khamar. Nah, itu enggak ada, Pak. Atau bernazar untuk sesuatu yang sudah diwajibkan Allah. Misal seorang wanita,
kalau seandainya saya dapat sesuatu ini, maka saya akan menutup hijab dengan sempurna. Maka juga tidak perlu. Dan tidak ada nazar yang seperti ini. Nazar tidak boleh dalam kemaksiatan dan tidak boleh juga dalam perkara yang sudah Allah wajibkan. Mau nazar nggak nazar ya wajib tutup aurat. Mau nazar tidak nazar, zina tetap haram. Intinya demikian. Kemudian kata Nabi, wala fima la yamliku ibnu Adam. Dan nazar pada perkara-perkara yang di luar hak milik seseorang. Jadi seorang kalau bernazar juga jangan sampai sesuatu yang dia tidak bisa penuhi secara secara kemampuan dia nggak bisa penuhi. Kalau saya berhasil ini, saya akan hajikan orang se-Indonesia, ini kan nggak mungkin. Ini nazar yang ya ini nggak masuk akal ya. Maka seorang bernazar dia juga sesuaikan dengan kemampuan dia. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini ada beberapa pelajaran. Pertama berarti menyembelih karena Allah saja tidak cukup. Perlu melihat saya menyembelih di tempat apa. Lihat kesyirikan itu Pak ya. Allah ingin kita benar-benar bebas dari syirik. Sampai tempatnya pun Allah larang. Rasul larang. Antum pengen nyembelih onta, nyembelih sapi, tapi di tempat pernah dirayakan hari-hari orang musyrikin di situ nggak boleh. Bahkan Ustaz Yazid rahimahullah dalam kitab beliau ini di syarah kitab Tauhid, beliau bahkan merajihkan pendapat walaupun tempat itu sudah bersih dari kesyirikan. Tidak boleh. Oh memang dulu di sini pernah Ustadz, tapi udah 10 tahun yang lalu nggak pernah orang melakukan. Tetap tidak boleh. Ini pendapat beliau dalam kitab ini. Jadi walaupun sudah tidak ada lagi yang melakukan kesyirikan di tempat itu, tapi kalau kita menyembelih di tempat itu seakan-akan menghidupkan kembali nanti. Sesuatu yang sudah lama ditinggalkan oleh orang lain. Baik, pelajaran yang pertama diantaranya, larangan memenuhi nazar di tempat yang pernah ada berhala, walaupun sekarang sudah tidak ada. Subhanallah ya. Bekas-bekas, misalnya nih, bekas rumah dukun, nah itu Masya Allah. Antum jangan beli bekas rumah dukun. Cari rumah yang lain. Ihtiyaton untuk kehati-hatian. Ya. Kemudian larangan memenuhi nazar di tempat bekas perayaan jahiliyah. Bekas-bekas orang-orang melakukan hari raya jahiliyah. Juga tidak boleh. Kemudian yang ketiga, orang yang akan berfatwa sebelum memberikan fatwa, hendaknya dia minta perincian terlebih dahulu dari orang yang minta fatwa. Ini penting Pak. Jadi seorang kalau dia mau berfatwa sesuatu, maka dia hendaknya tanya secara rinci kepada orang yang bertanya. Karena bisa jadi pertanyaannya sama, dijawab berbeda oleh seorang mufti. Misalnya, ada seorang bertanya kepada seorang ustadz, Ustadz apa hukumnya ini? Maka si ustadz ini, supaya dia tidak ragu, supaya dia tidak salah dalam mengeluarkan pendapat, dia boleh tanya dulu. Sebagaimana Nabi SAW tanya sama orang ini, apakah dulu pernah di tempat tersebut disembelih sesuatu yang disembahkan kepada berhala? Nabi tanya dulu. Jadi tidak boleh tergesa-gesa berfatwa ya. Dan fatwa ini bukan level kita Pak. Bukan level ustadz fatwa itu Pak. Maka seorang hendaklah menyadari kadar dirinya gitu. Rahimahallah imra'an ya'rif qadra nafsah kata Nabi. Hendaklah seorang dirahmati oleh Allah kalau dia sadar akan kemampuan diri dia. Ya sebenarnya fatwa berpendapat kan sama aja. Menjawab pertanyaan itu fatwa. Tapi kalau ditulis sebagai fatwa khusus, itu harus orang-orang yang berilmu. Gak sembarangan. Dan tentu kita yang belajar, tentu kita akan lebih melihat fatwanya orang-orang alim daripada orang yang baru kemarin. Contoh sederhana, saya punya adik-adik kelas, sekarang sedang S3 di Madinah.
Adik-adik kelas saya. Ini bukan masalah senioritas ya, bukan masalah ya. Kemudian tiba-tiba mereka tamat dengan gelar-gelar mereka, terus mereka berfatwa. Tentu saya akan melihat fatwa ulama-ulama kibar, Pak. Kemana Syekh Utsaimin, kemana Syekh Albani, kemana Syekh bin Bas? Itulah maksud ana. Maka seorang jangan dia terlalu berani untuk berfatwa, apalagi dia tidak punya ilmu. Apalagi dikatakan sebagai fatwa, mengerikan. Tapi kalau dia punya ilmu, ya, dan dia bisa pertanggungjawabkan di hadapan Allah, ya silahkan. Maka Syekh Utsaimin pernah ditanya, ya Syekh, seandainya seorang berkumpul dalam jumlah banyak, dan mereka orang-orang yang berilmu, kemudian mengeluarkan fatwa, apakah fatwa mereka lebih didengar, lebih wajib diikuti daripada fatwa seorang yang alim? Kata Syekh Utsaimin, tidak. Karena kebenaran itu bukan dengan jumlah, tapi dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Lihat Syekh Utsaimin, Pak. Seandainya berkumpul ulama-ulama, kemudian mengeluarkan satu pendapat, belum tentu pendapat mereka ini lebih sahih dari pendapat satu orang ulama. Karena standarnya bukan banyak, tapi standarnya adalah mana yang lebih dekat kepada dalil dan hujjah. Ini perlu diperhatikan ya. Dan sering para salaf mengatakan orang yang paling banyak berfatwa, dia seakan-akan meletakkan kakinya di tepi-tepi api neraka. Tapi kalau dia seorang yang alim, memang dia punya kewajiban berfatwa. Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Tapi yang jadi masalah, Pak, yang berfatwa orang-orang bodoh, yang nggak ngerti agama berfatwa. Belum lagi khurafatnya, belum lagi kesyirikannya berfatwa. Ini mengerikan ya, masalah fatwa ini. Kemudian juga disebutkan di antara pelajaran yang berikutnya, wajibnya merujuk kembali kepada ahli ilmu tentang perkara-perkara agama. Jadi memang orang awam, kalau dia tidak tahu sesuatu, dia tanya kepada ahli ilmu. Yang dia tanya apanya, Pak? Ini ingat nih, anak ajarkan antum manhaj nih. Metode dalam belajar. Antum nanya ke ustadz, apa yang antum tanyakan? Pendapat si ustadz atau dalil? Dalil, Pak. Ustadz, jangan ustadz menurut pendapat antum, jangan. Ustadz, tadi antum mengatakan seperti ini, dalilnya apa? Kalau si ustadz mengatakan qalal fulan, qalal imam fulan, enggak, dalil dulu. Jangan tergesa-gesa ke qala fulan, jangan. Dalil hadis nabinya apa? Karena seringkali kita, Pak, permasalahan itu jelas gara-gara qalal imam fulan, qala syekh fulan, qalal imam fulan. Hadis yang sudah jelas kita buang. Sesuatu yang sudah jelas. Ini yang sering para penuntut ilmu mereka lalai. Lalai mereka. Kalau sudah ada seorang alim yang berpendapat seakan-akan sudah benar. Masa si ustadz itu salah? Bisa jadi dia salah. Bisa jadi dia salah. Makanya Abdullah bin Umar ketika dia ditanya tentang suatu perkara, Abdullah bin Umar mengatakan apa? Nabi bersabda, hadisnya begini. Kata orang-orang, wahai Abdullah bin Umar, tapi bapakmu mengatakan lain. Umar bin Khattab. Apa kata Abdullah bin Umar? Kalian ini disuruh mengikuti Nabi atau bapak saya? Masya Allah. Lihat, gak ada ta'asub kepada bapaknya, Pak. Jadi makanya kalau antum sudah memegang dalil, kemudian ada pendapat-pendapat yang kira-kira berseberangan dengan dalil, antum jangan ragu. Jangan ragu. Antum sudah pegang dalil nih. Tiba-tiba ada ustadz mengatakan, oh enggak apa-apa hukumnya halal. Kemudian antum langsung goyang. Gara-gara ucapan seorang ustadz. Jangan, Pak. Antum kalau sudah pegang dalil, apalagi antum pegang dalil, kemudian banyak para ulama-ulama merojihkannya. Antum pegang dalil itu. Jangan pernah berpindah keyakinan sampai antum mendapatkan dalil yang lebih kuat.
baru pindah keyakinan. Kalau sekarang enggak, mari daftar umroh bermazhab Syafi'i, Masya Allah Pak. Sekarang orang umroh kayak gitu Pak. Umroh sesuai sunnah mazhab Syafi'i. Kalau kita umroh sesuai sunnah cukup kan? Sekarang kurang itu. Umroh sesuai sunnah berdasarkan mazhab Syafi'i. Subhanallah Pak. Makanya ya, antum kalau belajar fikih jangan belajar fikih matan. Kita tidak merendahkan matan-matan ulama, enggak, matan Abu Syuja. Antum pelajari bagus. Tapi antum belajar fikih hadis, fikih ahkam. Contohnya apa? Umdatul Ahkam, itu baca itu, bagus itu. Bulughul Maram. Yang lebih tebal lagi, Muharrar. Jadi jangan belajar fikih mazhab, jangan. Apalagi kita pemula. Cuman penyakit-penyakit ini muncul Pak. Dia menisbatkan dirinya juga salaf, juga sunnah. Tapi ujung-ujungnya tapi mazhab Syafi'i. Misal gini nih, dia tanya, Ustadz apa hukumnya ini? Dia bilang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang. Harusnya selesai itu Pak. Harusnya selesai itu. Rasulullah melarang selesai. Tapi sama dia nggak cukup. Namun berdasarkan pendapat ulama fulan, udah. Kalau udah seperti itu, kita akan meninggalkan banyak larangan Nabi. Makanya kata Nabi apa? Addu 'alaiha bin nawajid. Gigit dengan gigi geraham kalian. Ini kita harus pegang teguh sunnah kita. Dan saya sering mengatakan jangan ditakut-takutkan dengan sosok, dengan pendidikan seseorang, dengan di mana dia belajar. Tapi antum lihat, ma wafaqal kitab wa sunnah fakhudhuh. Kata Ibnu Mas'ud, apa yang sesuai dengan Alkitab dan As-Sunnah, ambil. Ini perlu diperhatikan ya. Walaupun dalam beberapa perkara kita berbeda pendapat, kita punya adab ya. Kita punya adab. Tapi maksud saya kita belajar agama yang kita lihat dalilnya. Ya bukan pendapat fulan. Ya. Baik, kemudian yang terakhir ya. Disebutkan diantaranya ya, nazar tidak boleh bagi seseorang untuk melakukan suatu ibadah sebelum dia mengetahui apakah ibadah tersebut disyariatkan atau tidak. Jadi apa syahidnya dari kisah laki-laki tadi? Sebelum dia menyembelih hewan kurban di tempat buanah itu, dia tanya dulu sama Nabi. Maka penting seorang ketika ingin melakukan sebuah ibadah, dia cari dulu apakah disyariatkan atau tidak. Nah, ini sangat penting, ini sangat penting. Jadi jangan sampai kita ibadah, orang ikut kita ibadah. Padahal bisa jadi yang dilakukan oleh orang tersebut ibadah-ibadah yang keliru. Contoh ya, betapa banyak ibadah keliru yang terjadi di Masjidil Haram. Kalau kita lihat sebagian orang ya, enggak banyak tapi sebagian. Kadang-kadang mereka sudah sa'i, mereka sholat sunnah 2 rakaat. Pak. Tidak ada sholat sunnah setelah sa'i, tidak ada. Tapi mereka sholat. Alasannya apa? Ini kan baik, Masya Allah. Ini kan baik. Nabi tidak pernah sholat setelah sa'i. Maka udah jalan. Langsung tahallul misalnya. Jadi berusaha kita mengikuti Nabi sepersis mungkin. Semampu kita. Semampu kita. Makanya di antara pesan Nabi kepada Fatimah apa? Wahai Fatimah, sebaik-baiknya salaf bagi dirimu adalah aku. Ni'ma salaf, sesungguhnya sebaik-baiknya salaf bagi dirimu adalah aku. Nabi ingatkan anaknya dengan berpegang teguh kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini bisa kita sampaikan sebelum kita akhiri. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan Bapak Ibu sekalian. Ya silakan. Mana? Oh boleh. Silakan Pak. Jadi gini Ustaz, tadi Ustaz menyampaikan hadis bahwa ciri-ciri orang munafik itu apabila berkata dusta, ya. Kemudian apabila berjanji ingkar. Ya. Tadi
tadi disebutkan oleh Ustaz hadis Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa ciri-ciri orang munafik itu apabila berkata itu dusta, kemudian berjanji ingkar, dan apabila diberi amanah itu khianat, Ustaz. Yeah. Nah sekarang adakah Rasulullah SAW maupun Allah maupun Rasulullah SAW memberikan suatu statement atau kata-kata yang apabila seseorang Muslim secara terang-terangan dia lebih berkasih sayang dengan orang non-Muslim, orang kafir gitu, Ustaz. Demikian pertanyaan, Jazakallah khair. Jadi pertanyaan apa? Apakah maksudnya? Pertanyaannya, apakah ada mungkin sabda Rasulullah SAW yang mengatakan apabila ada orang Muslim yang lebih berkasih sayang kepada orang kafir atau non-Muslim. Iya, ini berkaitan dengan masalah al-wala wal bara berarti ya. Kecintaan dan berlepas diri. Ya. Kita cintanya sama siapa, kita bencinya sama siapa. Itu diatur dalam syariat. Pak. Kita cinta sama siapa, diatur sama syariat. Kita bencinya sama siapa, diatur dalam syariat. Dan terlalu banyak dalil diantaranya, ya, nanti bisa dilihat surat Al-Mujadalah ayat 22. Al-Mujadalah ayat 22. Allah mengatakan, la tajidu qauman yu'minuna billah wal yaumil akhir yuwaduna man haddallaha wa rasulah. Kamu tidak akan mendapatkan yang namanya orang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka berkasih sayang kepada yang menentang Allah dan Rasulnya. Itu kata Allah. Engkau tidak akan temukan yang namanya orang beriman itu berkasih sayang dengan musuh-musuh Allah. Maka kita lihat Bapak Ibu, banyak para sahabat mendapatkan ayahnya dalam perang dibunuh. Ayahnya sendiri. Ayahnya musuh Allah dibunuh. Makanya ini iman yang dahsyat ini ya. Maka kata Nabi SAW, thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 perkara yang kalau ada pada diri seorang mukmin dia mendapatkan halawah. Apa itu halawah? Manisnya iman. 3 Pak. Dr. Uthman Khamis, salah seorang ulama dari Kuwait, dia mengatakan 3 perkara ini saya ulang lagi, 3 perkara ini semua amalan hati, perhatikan. Dan kalau sudah amalan hati, berarti semua kita mampu. Bukan amalan badan. Yang pertama apa? Maka Allah wa rasuluh ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari segala-galanya. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul lebih daripada segala-galanya. Cinta sama istri kalah, sama anak kalah, orang tua kalah. Allah Rasulnya yang nomor 1. Dia pasti dapat manisnya iman. Yang kedua apa? Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Ketika dia mencintai seseorang, dia tidak mencintainya kecuali karena Allah, faqat. Bahasa Jawanya apa? Tok. Nah itu. Cinta sama orang karena Allah udah. Tok. Saja. Pakai kol-kolah itu ya, tok. Enggak ada, bukan karena uangnya, bukan karena jabat, karena Allah. Antum kalau bersahabat karena Allah, antum akan dapatkan manisnya iman. Dan yang ketiga, seorang benci kembali kepada kekufuran setelah Allah selamatkan dia dari api neraka. Benci dia kembali kepada maksiat, benci dia kembali kepada masa lalu yang buruk, benci dia. Maka dia akan merasakan manisnya iman. Nah, makanya tadi Al-Mujadalah ayat 22 itu disebutkan tidak ada yang namanya orang beriman itu berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Bapak Ibu, ya, kita lihat pelaku kesyirikan, tokohnya, kemudian kita ada rasa benci, itu kebencian mudah-mudahan munculnya karena Allah. Itu 2 hal yang harus kita ingat. Cinta karena Allah itu ada pahala. Dan membenci karena Allah ada pahala. Justru kalau antum lihat ada tokoh kesesatan,
Antum biasa-biasa aja dipertanyakan iman antum. Ada tokoh nih, dia menghina sunnah, menghina Islam. Terus antum bilang, udahlah urusan dia dengan, berarti kita nggak ada kecemburuan dengan agama. Ya, jadi perhatikan itu Al-Mujadalah ayat 22. Wallahu a'lam bishawab.